Halo sahabat Nova, saya Maria Armelinda Hayon. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan pakar bisnis dan juga pakar pemasaran, Bapak Rudi Antoni, mengenai gimana sih cara yang tepat untuk mempromosikan bisnis kita di tengah-tengah pandemi ini supaya tetap laku dan laris dengan konsumen atau peminat. Nah, langsung aja kita simak bincang-bincang saya dengan Bapak Rudi Antoni. Halo Pak Rudi. Halo. Hai, Maria. Halo, selamat pagi. Baik sekali, Okay. Pak. Kita akan membahas soal strategi promosi nih, Pak, ya kan? Oke. Ya. Kan sekarang, ya, masa pandemi ini semua terdampak nih ya, Pak, ya? Betul, ya. Termasuk juga banyak yang terkena PHK, banyak yang mungkin nggak di PHK tapi gajinya berkurang, akhirnya harus cari pelatihan nih untuk tambahan gitu. Cuma kadang yang bikin bingung, udah berbisnis tapi gimana nih bisa dapat untung, nggak tahu cara promosinya nih harus gimana nih. Oke. Gimana sih cara kita tetap bisa dapat peminat atau konsumen di tengah pandemi seperti ini nih, Pak? Oke, baik, menarik sekali. Ya, memang sekarang banyak ya, kalau karyawan banyak yang dirumahkan gitu ya. Ya. Atau dirumahkan atau di PHK, dan banyak juga yang bisnis yang selama ini bisnis modelnya itu hanya seperti yang konvensional, bukan online, dan banyak juga yang sekarang bisnis yang tutup. Ya. Nah, untuk karyawan yang sekarang ya mungkin saja yang tidak memiliki pekerjaan, nah pesan saya sih ya, kalau misalnya itu sulit untuk mencari pekerjaan lagi dan itu butuh waktu yang lama, nah di salah satu sisi penghasilan tidak ada dari perusahaan, memang alangkah baiknya sekarang itu melihat opportunity yang baru, yaitu membangun satu bisnis. Ya, mungkin ini jalannya. Nah, kalau kita melihat pandemik ini, itu kalau kita melihat dari sisi positif, ya, kita melihat pandemik ini sebagai sesuatu opportunity atau kesempatan buat menciptakan bisnis baru buat diri kita dan keluarga kita. Nah, itu yang penting dulu. Ya, mindset-nya adalah pandemik ini adalah opportunity yang positif agar kita bisa bangun bisnis buat diri kita sendiri. Nah, sebelum saya jawab pertanyaan dari Maria ya, gimana caranya berbisnis online yang bagus ya? Ya, mungkin saya perkenalan diri saya dulu ya. Oke, silakan Pak. Ya, jadi saya Maria bisa panggil saya Coach Rudi Antoni atau Coach Rudi. Nah, saya sendiri adalah seorang business coach dan juga pelaku usaha atau entrepreneur. Nah, sebagai business coach, ya saya banyak membantu bisnis UMKM agar bisnisnya bertumbuh dan juga bisa survive untuk waktu yang lama. Karena berdasarkan pengalaman dari saya, begitu banyak bisnis UKM yang sudah berdiri dan hanya 80% dari bisnis UKM itu, ini statistik menunjukkan 80% yang bisa bertahan sampai 5 tahun pertama. Oke. Ya. Dan hanya 5%, ini menariknya, dan hanya 5% yang bisa bertahan sampai tahun ke-10. Wow. Atau bisa melewati tahun 10. Okay. Nah, ini adalah statistik yang mungkin mencengangkan gitu ya. Yep. Nah, dari pengalaman itu saya coba meneliti, saya coba studi penyebabnya apa, itu penting. Ya. Jadi at least ada 3 penyebab kenapa bisnis UKM itu yang 80% itu tutup di 5 tahun pertama. Yang pertama adalah karena minim diferensiasi. Ya, misalnya orang bisnis bakso, ya, kita juga bisnis bakso. Cuman kita nggak tahu tuh bisnis bakso kita itu bedanya sama kompetitor atau orang lain apa gitu. Oke. Bisnis baksonya sama aja, ya, bisnis baksonya sama aja. Tidak ada nilai tambah, tidak ada bedanya. Nah, akhirnya apa? Konsumen juga bingung, ya. Kenapa harus makan di tempat bakso Anda gitu? Ya.
Nah, itu faktor yang utama. Jadi banyak bisnis yang gagal itu karena tidak ada faktor diferensiasi, tidak ada perbedaan, tidak ada nilai tambah, ya. Nah, jadi untuk rekan-rekan yang ingin memulai bisnis, sebelum Anda bangun bisnis, yang perlu Anda jawab adalah kenapa customer harus beli dari Anda. Oke. Ya. Harus Apa punya sih keunikan ya, Pak? yang unik ya? Apa yang bikin usaha Anda itu unik? Oke. Apa yang bikin usaha Anda itu unik sehingga customer atau pelanggan Anda akan memilih beli dari Anda ketimbang dari kompetitor Anda yang lain. Ini penting dulu, ya. Minimal Anda bisa sebutkan uniknya, bedanya bakso saya. 3 hal yang bikin bakso saya itu unik dengan Bakso yang lain. pedagang-pedagang bakso yang lain. Oke. Nah, uniknya ini bisa bukan hanya dari baksonya aja. Jadi misalnya orang jual bakso, misalnya variannya standar gitu, bakso daging gitu ya. Mungkin Anda bisa ciptakan varian-varian bakso yang lain. Ya, sekarang mungkin dari sisi ukurannya gitu ya. Ya, bakso yang lain di tempat Anda itu bakso kecil-kecil. Mungkin Anda bisa ciptakan bakso yang ukurannya besar gitu ya. Atau sekarang ada bakso beranak gitu kan. Ada bakso yang super pedas gitu. Ya, apalagi sekarang trennya ya bukan baksonya aja yang pedas, tapi kuahnya juga luar biasa pedas. Nah, ide-ide seperti itu yang harus Anda pikirkan. Nah, diferensiasi juga bisa Anda lihat dari cara penyajiannya. Ya, apakah cara penyajian Anda itu unik? Ya, beda dengan kompetitor Anda. Atau dari sisi packaging-nya. Ya, karena packaging itu bisa membedakan Anda dengan kompetitor Anda yang lain. Ya, kalau packaging-nya itu menarik, unik, nah Anda juga bisa jual dengan harga yang lebih mahal. Oke. Ya, pada saat saya beli produk ya di supermarket atau di pasar, ya, saya lihat packaging-nya bagus, ya berarti ya packaging itu memberikan first impression yang bagus yang pertama. Kalau packaging-nya itu bagus, ya, kualitinya bagus, ya, berarti ini di dalamnya asumsinya berarti juga bagus itu, ya. Dan salah satu strategi agar Anda bisa jual produk Anda lebih mahal dan tidak ditaruh harga, salah satunya Anda harus memiliki packaging yang menarik dan unik. Dan itu yang akan pertama dilihat oleh customer, apakah mereka akan beli atau tidak dari Anda. Oke? Nah, itu dari sisi diferensiasi. Oke? Dari sisi diferensiasi. Yang kedua, alasan kenapa bisnis UMKM itu gagal adalah mereka terlalu capek, ya. Mungkin teman-teman banyak punya pengalaman, ya. Mulai bisnis semua dilakukan sendiri. Oke. Ya. Ya. Mereka tetap menjadi CEO bagi usaha mereka, tapi bukan chief operating officer gitu, tapi chief everything officer. Jadi CEO, jadi karyawan juga ya, Pak? Iya, chief everything officer. Ya, dari cari order, bikin produk, ya. Kadang-kadang ngantar juga sendiri, ya, ngantar sendiri. Ya, mungkin kalau Anda bisnis restoran, bikin makanan sendiri, nagih juga sendiri. Akhirnya apa? Capek. Ya, ini disebut dengan burnout, ya, capek lelah. Akhirnya apa? Banyak order itu bukan happy, ya, tapi semakin capek, semakin lelah. Akhirnya apa? Ya lama-lama sakit dan akhirnya tutup usahanya. Oke. Dan itu dia menemukan freedom-nya lagi, happiness-nya lagi. Ya. Nah, ini penyebab utama yang kedua, ya. Jadi caranya gimana, coach? Ya. Nah, bagi Anda pemula, ya, yang mulai berbisnis, ya, bisnis itu nggak bisa kita kerjakan sendiri. Ya, mungkin awal-awal ya, kalau misalnya Anda jago masak, Anda mau buka bisnis misalnya restoran, mungkin awal-awal Anda bisa. Tapi kalau semakin banyak order, ya, kalau Anda kerjain sendiri, lama-lama apa? Anda capek, kualitasnya nggak bisa dijaga, tidak konsisten, pelayanannya tidak konsisten, akhirnya customer komplain. Ya, kalau customer komplain, Anda udah sibuk aja ngurusin komplain. Capek. Ya. Nggak bisa berinovasi lagi. Benar-benar, ya. Jadi bisnis itu perlu tim, perlu, ya, kalau usaha Anda itu sudah besar, Anda perlu sistem.